Baik, Shalom. Selamat pagi buat teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama Kedali dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya senang bisa berjumpa melalui via online saat ini. Tetapi meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan dan saling mendukung di dalam doa. Nah, pada kesempatan sekarang ini, terima kasih saya diberikan kesempatan lagi dalam menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu baik dan sempurna bagi kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pada sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu secara pribadi dalam menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini, dan juga teman-teman sekolah minggu pemuda GPI Betania. Kiranya Tuhan diberkati oleh mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan menuntun mereka supaya menjadi anak pemuda yang baik dan berkualitas di dalam iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pelajaran kelas sekolah minggu pada saat sekarang ini, kiranya selalu di dalam pimpinan dan lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, buat kita teman-teman, buat kita semua pada kesempatan pada pagi hari ini, dengan tema kita, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah ayah sebagai kepala rumah tangga. Ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini dalam pelajaran kita, dalam pelajaran sekolah minggu, yaitu ayah sebagai kepala rumah tangga. Ayah sebagai kepala rumah tangga ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Silakan teman-teman buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Mari kita baca dan teman-teman perhatikan. Kadali akan membacakan buat kita semua. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, beginilah bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, teman-teman, menarik sekali topik kita pada kesempatan pagi ini tentang ayah sebagai kepala rumah tangga ya. Nanti teman-teman baca di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 lagi.
Ini berhubungan di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 33. Jadi menarik sekali dalam topik atau judul pelajaran kita pada pagi hari ini yang kata kuncinya yaitu ayah dan menjadi kepala rumah tangga ya. Ayah kepala rumah tangga gitu. Nah, dalam keluarga ya pastinya kita merindukan, pastinya mengharapkan uh, seorang pemimpin yang bijaksana dan baik ya. Keluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Jadi dalam sebuah keluarga itu terdiri ayah, baru ibu dan anak. Nah, di dalam keluarga itu pasti kita merindukan yang namanya seorang pemimpin. Pemimpin yang mengarahkan keluarga itu menjadi keluarga yang baik, begitu ya. Pemimpin yang bijaksana, harmonis, dan lemah lembut. Pasti setiap keluarga itu merindukan hal seperti itu. Nah, pemimpin atau kepala keluarga dalam rumah tangga adalah ayah ya, pastinya ayah. Tetapi dalam kondisi tertentu mungkin suami yang meninggal tinggal istri yang ada, pastinya kepala keluarganya adalah ibu atau istri dari suami yang telah meninggal. Dan tetapi pada umumnya memang laki-laki atau yang menjadi kepala keluarga adalah ayah ya. Alkitab membenarkan hal itu ya. Jadi di dalam rumah tangga akan harmonis jika pemimpinnya pemimpin yang baik dan bijaksana. Ya, pasti semuanya merindukan hal itu. Pemimpin diperlukan ya dalam keluarga supaya keluarga itu berjalan tertib begitu. Tertib, teratur, memiliki pola hidup yang benar, pola etika yang benar, dan tujuan yang jelas. Jadi kalau ada seorang pemimpin di dalam keluarga, maka keluarga itu akan sangat teratur, akan sangat tertib ya. Tertib dalam hal apa? Dalam segala hal. Baik itu tertib dalam komunikasi, tertib dalam mengatur keuangan, tertib dalam mengatur pola gaya atau gaya hidup, atau terlebih-lebih tertib di dalam takut akan Tuhan. Itu yang terpenting dalam sebuah keluarga ya. Keluarga itu kepala keluarga itu dibutuhkan supaya mengarahkan anggota keluarganya itu ya berjalan seiringan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Supaya keluarga itu tertib, hidupnya teratur, memiliki pola yang baik, moral yang baik, dan tujuan dari keluarga itu jelas. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Kemudian rumah tangga adalah, kalau kita sambungkan bahwa di dalam ayat Efesus ini tadi, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu memberikan gambaran bahwa keluarga itu Allah yang membentuk begitu ya. Rumah tangga adalah lembaga yang Tuhan rancang dan Tuhan rencanakan untuk memuliakan namanya. Ingat, keluarga dibentuk oleh karena rencana Tuhan. Rumah tangga adalah lembaga yang dirancang. Tidak ada keluarga yang dirancang tidak baik oleh Tuhan. Keluarga itu dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhanlah yang merancang. Tuhanlah yang merencanakan gitu ya. Supaya apa? Supaya untuk memuliakan namanya. Allah yang maha tahu apa yang terbaik di dalam keluarga. Allah menetapkan orang tua, dalam hal ini suami dan istri, menjadi satu keluarga, menjadi satu daging di dalam Alkitab mengatakan tadi di dalam
ayatnya yang ke 20 di 31 ayatnya yang ke B dikatakan sehingga keduanya itu menjadi satu. Allah tahu laki-laki dan perempuan, Allah tahu untuk bisa merancang untuk menjadi satu daging. Tuhan merancang, Tuhan yang menentukan semuanya ya. Jadi untuk apa Tuhan membentuk keluarga supaya memegang kendali kepemimpinan dalam keluarga. Jadi yang mengendalikan sebuah keluarga yaitu kepala keluarga dan dibantu oleh istri, ya istri, dan didukung seterusnya oleh anak-anak. Supaya keluarga ini keluarga yang tadinya teratur, tertib, dan pola hidup yang benar, pola pergaulan yang benar, etika yang benar, dan tujuan yang jelas. Nah, dalam hal ini suami atau ayah menjadi kepala keluarga dan istri menjadi pendukung kepemimpinan suaminya. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 ya. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi kepala keluarga itu kepala yang dilihat, diamati oleh semua orang. Ya, kepala keluarga memiliki tanggung jawab, yaitu mengendalikan, memegang kendali dari seluruh proses atau seluruh berjalannya sebuah keluarga atau lembaga keluarga yang dirancang oleh Tuhan. Jadi kepala keluarga harus mengerjakan atau mengendalikan semua anggota keluarganya, dan istri mendukung kepemimpinan suami, dan juga anak-anak menghormati ayah dan ibu. Sebagai kepala rumah tangga dalam hal ini ayah haruslah mengikuti rancangan yang telah Allah tentukan di dalam memimpin keluarganya. Sehingga dengan mengikuti rancangan Allah, maka rumah tangga bisa hidup harmonis dan bahagia. Seperti yang kita baca di dalam tadi Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 33 ya. Di situ ada keharmonisan. Tercipta suatu kebahagiaan. Bila kepala keluarga itu mengikuti ketentuan atau rancangan yang Tuhan rancang itu, tidak melenceng dari rancangan Tuhan sebagai tugas, sebagai apa yang menjadi tanggung jawab seorang kepala rumah tangga di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya ya. Tapi kalau melenceng gimana? Pasti keluarga itu tidak harmonis ya. Pasti tidak harmonis. Selalu konflik dan konflik. Tetapi kalau ya, ingat, kalau kepala keluarga itu mengikuti ketetapan, rancangan yang Tuhan rancang, maka keluarga itu akan tercipta suatu keharmonisan, kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Dalam masa postmodern saat sekarang ini ya, banyak sekali kita lihat bukan hanya orang Kristen, semuanya. Banyak orang yang cerai, banyak orang yang suaminya menganiaya istrinya, bahkan ada istri yang menganiaya suaminya, atau ada anak dan istri bersama ibunya menganiaya ayahnya atau suaminya dan sebagainya. Banyak sekarang ini yang terjadi dalam postmodern ini. Mengapa demikian terjadi? Oleh karena penyimpangan dari rancangan Allah yang indah bagi keluarga. Allah merancang atau mempersatukan sebuah keluarga menjadi satu keluarga, bukanlah rancangan yang buruk, melainkan Allah merencanakan yang baik.
Tetapi kadang yang membuat itu rancangan hancur oleh karena manusia itu sendiri. Ya. Suami dan istri dan anak-anak kurang menghormati. Ingat, keluarga bisa hancur, keluarga bisa melenceng, menyimpang dari rancangan Allah oleh karena tidak menghormati. Dan laginya di dalam keluarga itu tidak ada namanya kasih. Ya, suami tidak menjalankan perannya dengan baik ya. Dalam hal ini apa ya maksudnya? Suami tidak menjalankan peranannya dengan baik. Dalam hal ini tidak melakukan tanggung jawab, tidak melakukan tugasnya sebagai seorang suami di dalam memenuhi kebutuhan, memimpin dalam keluarga itu. Ya, istri juga tidak menghormati kepada suami, membentak dan segala macam. Dan begitu juga dengan anak, tidak menghormati, maka apa yang terjadi? Kacau balau, menjadi keluarga itu keluarga yang kurang baik, buruk akibatnya ya. Hal ini timbul oleh karena kenapa? Oleh karena kepemimpinan yang buruk dari seorang suami atau ayah. Faktor rumah tangga tidak terasa harmonis disebabkan ini yang harus kita perhatikan. Ayah sering melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suka memukul istri ya, apalagi memukul anak-anak. Sangat banyak kita ketemukan saat sekarang ini. Ada suaminya menganiaya istrinya, menganiaya anaknya, banyak sekali. Dan juga perilaku yang memalukan seperti main judi, mabuk, malas kerja, otoriter, selingkuh, dan pesta pora. Banyak yang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Ini yang menyimpang dari rancangan Allah. Istri dan anak-anak kerjasama untuk memusuhi kepala keluarga, musuhi suami atau ayah. Kerjasama ya. Banyak ada itu berita yang membunuh suami oleh karena harta. Banyak sekali yang saat sekarang ini terjadi. Karena itu hindari dari hal itu ya. Karena apa? Itu menyimpang dari rancangan Tuhan yang Tuhan tentukan sebagai lembaga keluarga, lembaga Allah ya di dalam sebuah keluarga. Allah menghendaki ya, sebenarnya Allah menghendaki seorang pemimpin dalam keluarga adalah seorang pemimpin yang memimpin keluarganya dengan penuh kasih. Sebab Allah kita adalah Allah yang kasih. Seorang pemimpin yang dirindukan oleh Tuhan dalam sebuah keluarga itu adalah seorang pemimpin yang penuh kasih. Seperti Allah penuh kasih. Mengasihi semua orang. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Ayah atau suami yang baik pastinya bertindak berdasarkan kasih. Kasih berarti melakukan yang terbaik kepada keluarganya, istri, dan anak-anak. Yang menjadi teladannya, ingat, yang menjadi teladan, yang ini menjadi teladan calon-calon bapak atau ayah ke depan. Ya, ingat ini, yang menjadi teladan seorang ayah adalah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia atau Yesus Kristus rela merelakan hidupnya untuk keluarga Allah supaya diselamatkan dari dosa. Demikian seorang suami rela dalam melakukan segala sesuatu demi kebahagiaan keluarganya. Ingat ini. Kita harus tanamkan dan kita harus melihat keteladanan di dalam Yesus Kristus, di mana ia merelakan hidupnya untuk menyelamatkan dosa umat atau dosa keluarga umat Allah. Demikian dalam keluarga yang menjadi atau yang merelakan dirinya adalah kepala keluarga atau ayah. Kepala keluarga atau ayah memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan iman anggota keluarganya. Sebab ayah yang beriman, ya ingat, sebab ayah yang beriman kuat akan memimpin keluarganya bertumbuh di dalam iman. Ingat, keluarga atau kepala atau ayah dalam hal ini memiliki peranan penting dalam menumbuhkan iman anggota keluarganya.
Ya, sebab ayah yang beriman kuat akan memimpin keluarganya bertumbuh di dalam iman. Tetapi sebaliknya, ayah yang tidak peduli dengan perkara rohani pasti berdampak pada keluarga. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk menumbuhkan iman anggota keluarganya? Yang pertama, mengadakan ibadah keluarga. Jadi setiap malam kepala keluarga mengajak istri anak-anaknya untuk beribadah. Malam begitu ya, pagi malam. Jadi dia mengajak untuk beribadah, untuk membuat ibadah dalam baik sebelum tidur maupun sesudah bangun tidur. Mengajak keluarga rajin beribadahnya. Kepala keluarga yang menjadi ke depan, yang mengajak keluarganya, anggota keluarganya untuk beribadah. Tetapi kebanyakan sekarang, ingat, kebanyakan yang banyak kita jumpai di dalam gereja adalah siapa? Ibu rumah tangga yang banyak. Bapak-bapak kemana? Entah kemana. Ada yang pergi sibuk untuk kerja, ada yang sibuk untuk berjalan-jalan di rumah teman. Jadi ingat, kepala keluarga itu adalah kepala keluarga yang menumbuhkan iman anggota keluarganya. Mengajak keluarganya untuk rajin beribadah, membaca dan membicarakan firman Tuhan bersama-sama keluarga. Ya, mendukung anak-anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan gerejawi. Bukan malah oh jangan ke sana, jangan beribadah, jangan. Oh, tidak. Bukan begitu rancangan Tuhan membentuk dan mempercayakan kepada ayah menjadi seorang pemimpin. Tetapi seorang pemimpin dalam rumah tangga atau dalam hal ini ayah atau suami itu mendukung anak-anaknya untuk tertib atau terlibat di dalam setiap kegiatan gerejawi. Ya, mengajak keluarga untuk selalu menyanyikan pujian rohani. Ini baik sekali. Dan menonton film rohani bersama. Ini sangat baik bagi seorang pemimpin kepala keluarga supaya keluarga itu menjadi keluarga dalam mendapatkan ataupun menumbuhkan iman keluarganya. Lalu apa yang peranan seorang istri dan anak-anak? Yaitu menghormati dan menghargai ayah sebagai kepala keluarga. Ya, menghargai setiap keputusan yang diambil oleh seorang ayah. Memberi saran dan dukungan untuk menolong seorang ayah untuk melakukan fungsinya dengan baik. Jika ayah salah, mari kerjakan. Mari duduk bareng. Sampaikan apa yang salah. Dan seorang ayah harus menerima saran dari istri dan anak. Ya, jangan keraskan hati. Begitu nanti ke depannya. Nah, mendengar setiap nasihat yang disampaikan oleh kepala keluarga. Jadi ketika ayah memberikan sebuah nasihat, harus kita juga mendengar hal itu karena dia adalah kepala wakil Allah untuk mendidik, untuk bentuk pribadi setiap kita. Akhir dari semua ini kita simpulkan pada pelajaran pada pagi hari ini, itu keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mematuhi tata tertib. Kepemimpinan seorang ayah harus didukung dan dihormati oleh istri maupun anak-anak. Maka dari itu, hargailah setiap jerih lelah seorang ayah yang membesarkan dirimu dengan rela dibentak, didudahi, dihina, diolok-olok, tetapi tidak menghiraukan demi keluarganya hidup sejahtera. Demikian dengan istri, hormatilah suamimu selagi ada waktu ya. Hormatilah dia karena dia adalah wakil Allah. Demikian juga anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu karena mereka yang mendidik, yang mendisiplinkan di hidupmu menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampangan, melainkan anak-anak yang handal di mata Tuhan dan di mata manusia. Karena itu, kepala keluarga adalah kepala yang memiliki
kekuatan iman di dalam Yesus Kristus. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua dan Tuhan menyertai dan memampukan kalian, baik yang calon nanti calon, pasti semuanya menjadi calon ayah ke depan, dan juga untuk perempuan menjadi calon ibu atau istri ke depan. Jadi mari kita renungkan bersama-sama dan kita saling menghormati, menghargai dalam sebuah keluarga. Ya, demikian firman atau pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami belajar tentang ayah sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab yang besar bagi kami. Dan kami juga nantinya akan menjadi calon ayah ke depan. Biarlah Engkau memampukan kami dan juga istri-istri Tuhan atau calon istri atau calon ibu-ibu ke depan. Untuk anak-anak ini Tuhan berkati kami semua supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Demikian juga yang saat ini masih bersama-sama dengan keluarga, kiranya Tuhan berkati, dan jika bila ada keluarga yang kurang sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan berikan kesadaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kembali kepada kemuliaan bagi nama Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.